diberkati. Apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja serta komisi remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot? Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Ya, puji Tuhan, saat ini torang boleh sama-sama mau melaksanakan ibadah walaupun torang terpisah dengan jarak, tetapi Kak Nia percaya torang disatukan dalam Kristus. Nah, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina remaja, saya ajak kita semuanya untuk berdiri. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja sekalian, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Marilah kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyi pujian layak dipuji disembah. Ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot di saat ini ditabiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir
silakan duduk. Nah, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan, di saat ini marilah kita datang mengambil saat teduh secara pribadi. Mari kita merenungkan kembali setiap kesalahan, dosa, setiap perilaku-perilaku yang kita lakukan menyakiti hati orang-orang di sekitar kita, dan tentunya itu sangat tidak berkenan bagi Tuhan. Marilah kita memohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Setiap menit dan setiap detik tidak pernah berhenti pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami secara pribadi maupun keluarga kami. Terima kasih ketika saat ini Tuhan masih berikan kami kesempatan selaku remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot, kami boleh datang mengambil bagian memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Dan di saat ini Tuhan, kami mau datang mengaku akan setiap kesalahan kami, setiap tutur kata kami yang tidak baik, tutur kata kami yang tidak menjadi berkat buat banyak orang, pikiran-pikiran kami yang jahat. Kami memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Bahkan seringkali di hati kami ada iri, ada dengki, ada sombong Tuhan. Tidak mau melihat orang lain lebih dari diri kami. Di saat ini kami datang mengaku akan setiap kesalahan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh datang mengaku setiap pelanggaran kami, maka Engkau Allah yang mau mendengar, bahkan Engkau Allah yang mau mengampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kami diampuni, kami percaya kami disucikan dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan beri, dan biarlah lewat pengampunan ini kami terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami boleh terus menjadi remaja Kristen yang menjadi berkat buat banyak orang. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat ini kita sambut dengan menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jemaat nomor 39, Ku Diberi Welas Kasihan. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Dalam Yesaya 12 ayat 1-3 berkata, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah Allah, dan saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita minta pertolongan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami
Kami bersyukur Engkau menyertai kami sampai saat ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan sebentar boleh benar-benar kami mengerti, dan itu dapat menuntun kami dalam kami menjalani setiap hari-hari kehidupan kami. Pakai hamba-Mu di saat ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat, membentangkan firman kepada adik-adik remaja, sehingga firman Tuhan ini akan terus menyertai adik-adik remaja dalam masa muda mereka, dan mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di saat ini adalah khawatir dan tenang. Renungan di saat ini akan saya awali dengan satu ilustrasi. Ada dua orang pelancong atau turis asal Swiss yang melakukan pendakian di sebuah gunung. Nah, saat mereka pulang, mereka terpaksa menumpang di satu mobil yang sudah tua. Jalannya sangat tersendat-sendat karena DP mesin so tua. Nah, sepanjang perjalanan ini pelancong atau turis yang pertama ini sangat mencemaskan DP kondisi mobil. Dalam perjalanan dia takut mobil ini habis bensin, mobil ini mogok dan sebagainya karena DP kondisi mobil so tua. Dia sangat khawatir sepanjang perjalanan pulang. Nah, sementara pelancong yang kedua ini, dia tampak santai-santai saja. Dia tidak memikirkan ini kondisi mobil yang sudah tua, tetapi dia bisa menikmati pemandangan sepanjang dari gunung dan mau kembali. Dia menikmati setiap indahnya bukit-bukit yang dia lewati, puncak gunung dan salju-salju yang dia lewati. Beberapa kali ia mengabadikan keindahan itu dengan kamera pocketnya. Nah, adik-adik remaja dan pembina remaja, setelah 1 jam berlalu, mereka tiba di tempat tujuan. Dan turis yang pertama ini, pelancong yang pertama ini bertanya, Pak, ini pelancong kedua, kenapa nggak ada sempat-sempatnya mengambil gambar pada saat perjalanan tadi? Kenapa nggak ada begitu tenang? Padahal ini mobil yang torang naik akang tadi, dapat lihat mau mogok, kenapa nggak ada begitu tenang? Apakah nggak ada cemas? Nah, pelancong yang kedua, turis yang kedua pun berkata,
Apa yang perlu dicemaskan? Seandainya ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Aku suka dengan perjalanan tadi, pemandangannya sangat indah, kata pelancong yang kedua. Nah, adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, kisah atau ilustrasi di atas menolong kita untuk memahami bagaimana seringkali kekhawatiran kita bisa menghilangkan banyak hal berharga dalam kehidupan kita. Hanya karena khawatir dengan hal kecil, bisa saja hal-hal yang indah yang terjadi pada orang di sekitar orang bisa lupakan. Lebih buruknya lagi, seringkali kekhawatiran itu tidak terbukti separah yang kita khawatirkan, atau malah tidak terbukti sama sekali. Nah, ternyata kekhawatiran ini lahir dari pikiran kita sendiri. Ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, tentu kita harus mengisinya juga dengan hal yang positif. Ketika kita mau memikirkan hal yang benar, tentunya kita harus isi juga dengan hal-hal yang benar, yaitu firman Tuhan. Pikiran kita dapat diisi dan diberi makan melalui apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Jika kita keseringan mengkonsumsi bacaan, siaran media atau audio yang menyajikan tentang hal-hal yang negatif, gosip, dan sebagainya, maka dapat disimpulkan pikiran kita pun akan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hoax, kata-kata makian, kata-kata kasar. Dan ketika pikiran kita diisi dengan hal-hal yang positif, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ketika kita menonton video-video rohani, ketika kita mendengarkan lagu-lagu atau musik-musik rohani, maka dapat disimpulkan pikiran kita juga akan terus dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi pasal 4 ayat 7 hingga 8 menuliskan hal yang sangat menarik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi firman Tuhan dengan jelas berkata, orang harus isi orang berpikiran dengan hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, bukan memikirkan hal-hal yang negatif, hoax, dan gosip, dan sebagainya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera melibatkan hati dan pikiran, berasal dari dalam diri kita sendiri. Damai sejahtera tidak bisa dibuat-buat atau pura-pura. Pikiran yang salah dapat membuat perasaan menjadi salah juga. Kekhawatiran biasanya diawali oleh pikiran, terlalu berpikir yang bukan-bukan, terlalu parno, terlalu cemas, terlalu ragu, bahkan terlalu takut. Pada akhirnya, perasaan kita menjadi galau dan khawatir. Pikiran itu adalah suatu hal yang kuat. Semakin kita memikirkan suatu hal tersebut akan semakin nyata dan kuat. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak dari kita pernah mendengar atau melihat statement, mungkin orang posting di Facebook, pagi-pagi baking hilang sukacita. Nah, kalau saya secara pribadi sebenarnya tidak setuju dengan itu, karena sebenarnya sukacita itu lahir dari diri kita sendiri. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, apapun problem yang datang, apapun tantangan yang datang, dengan bagaimanapun sikap orang-orang terhadap diri kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, sukacita itu tidak akan pernah hilang. Karena sukacita itu lahir dari dalam diri kita karena kita cinta, karena kita mengasihi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghilangkan sukacita kita itu dari Tuhan. Adik-adik remaja, ketika saudara mengizinkan hati dan pikiran dipenuhi oleh damai sejahtera dari Allah, dilingkupi dengan kedamaian serta sukacita dari Tuhan, maka hati dan pikiran kita juga akan hidup bebas dari kekhawatiran. Nah, hal simpel yang harus orang lakukan supaya orang
terus hidup tanpa khawatir, terus hidup bersuka cita bahkan dalam hal-hal kecil adalah mencari Tuhan. Kapan sih orang bisa mencari Tuhan? Setiap hari, setiap menit, setiap detik. Saat orang bangun, orang diberikan kesempatan untuk bernafas, orang boleh melihat keluarga, orang boleh berjalan, orang boleh makan, orang boleh minum. Itu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan boleh kasih. Maka dari itu, setiap hari, setiap pagi, orang harus datang mencari Tuhan, belajar firman Tuhan. Bahkan setiap rencana yang akan orang lakukan di sepanjang hari itu, biarlah orang serahkan ke Tuhan. Apa yang Tuhan mau orang kerjakan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pengikut Kristus diberikan Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera itu hanya berasal dari Allah sendiri, yang adalah satu-satunya sumber damai sejahtera itu. Contoh damai sejahtera itu dapat kita lihat dalam hidup Yesus Kristus ketika menjadi manusia di dunia. Yesus Kristus hidup penuh kasih, walaupun dia dikhianati, walaupun dia dibenci, namun dia tetap mengasihi. Di saat ini, Allah mengaruniakan damai sejahtera itu dalam hati kita oleh Roh Kudus yang tinggal dalam kita setiap hari dan setiap saat. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan terus dikawal oleh damai sejahtera itu sehingga kita dapat tenang dan tidak perlu panik menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dalam segala hal, kita selalu dapat menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dengan ucapan syukur, sebab kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya dan yang berjalan di jalannya. Jadi, tetaplah mengucap syukur setiap hari, apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam terang kehidupan, baik itu hal yang baik maupun hal yang menyakitkan, teruslah mengucap syukur. Karena saya percaya di balik apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam terang kehidupan. Damai sejahtera dari Allah itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Tugas kita adalah tetap tekun melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan pimpinan oleh Roh Kudus, dan kita akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Adik-adik remaja, jaminan pemeliharaan Allah seharusnya membuat kita tidak khawatir berlebihan. Jangan sampai kita meragukan Allah hanya karena khawatir dengan hal-hal yang kecil. Tetaplah bersyukur, tetaplah mencari Tuhan, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik remaja dan pembina remaja, saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang telah memberkati kita semua. Karena itu marilah kita memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat-Nya. Dan sambil memberikan persembahan kita nyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh pimpin kami saat ini dalam ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansor. Kami boleh sama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Kami diajarkan untuk tidak khawatir, kami diajarkan untuk tetap tenang, menghadapi apapun situasi dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, walaupun seringkali
Kami diperhadapkan dengan rencana-rencana yang di luar dugaan kami, Tuhan. Namun biarlah kami boleh tetap terus percaya, kami boleh terus tidak khawatir, Tuhan. Dan biarlah kami selaku remaja Kristen, selaku pembina remaja, dapat terus mencari Engkau melalui firman Tuhan, terus berserah kepadamu, Tuhan, karena kami sebagai manusia tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Saat ini kami doakan untuk adik-adik remaja di Jemaat Gemim Getsemani Lansot, mereka yang masih duduk dalam bangku sekolah. Tuhan, kami mau taruh masa depan adik-adik remaja ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mampukan mereka, Tuhan, pakai mereka menjadi adik-adik remaja yang menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat buat keluarga mereka masing-masing, Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pergaulan mereka. Biarlah di masa muda mereka terus menjadi pribadi yang berkenan kepadamu, Tuhan, menjauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk, Tuhan, pergaulan-pergaulan yang bisa merusak masa depan mereka. Bahkan juga untuk pembina remaja yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi berkat buat adik-adik remaja. Tuhan, pakai mereka secara luar biasa, Tuhan, dalam setiap keterbatasan mereka, dalam setiap kekurangan mereka. Kami percaya mereka adalah utusan Tuhan. Pakai terus mereka, Tuhan, untuk menjadi berkat. Berikan mereka kerendahan hati, berikan mereka hati yang mengasihi, untuk mereka boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Bapa dalam surga, saat ini kami doakan juga untuk keorganisasian remaja Gemim Getsemani Lansot, dari penatua sampai ke pembina remaja, komisi-komisi remaja. Tuhan, Engkau yang terus berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam menjalani setiap pelayanan mereka. Walaupun dalam saat-saat ini situasi-situasi yang sulit, namun biarlah mereka terus bersemangat melayani Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Terima kasih, Tuhan. Kami doakan untuk orang tua kami dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan, mampukan mereka, sertai mereka, Tuhan. Tuhan yang menjadi teman, Tuhan yang menjadi sahabat untuk orang tua kami. Apapun setiap pekerjaan mereka, apapun setiap usaha mereka, Tuhan yang terus sertai. Tuhan, beri sehat kuat di masa tua mereka, Tuhan. Bahkan pakai kami untuk terus menjadi berkat buat keluarga kami. Bapa dalam surga, kami doakan untuk bangsa kami. Ketika saat ini Tuhan masih bergumul dengan situasi yang sulit, masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami sebagai manusia terbatas, namun Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Engkau sanggup memulihkan keadaan bangsa kami, Tuhan. Pulihkanlah dari setiap virus-virus yang ada, angkat dari setiap sakit penyakit yang ada, Tuhan. Engkau yang pakai pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pakai mereka, Tuhan, sebagai wakil Allah untuk memimpin bangsa ini, memimpin pemerintahan ini, Tuhan, agar lewat mereka terus nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berkati pemerintah agar menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, menjadi pemerintah yang melayani masyarakat, Tuhan. Pimpinan-pimpinan di gereja kami, Tuhan, pelayanan-pelayanan gereja, Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang sertai terus. Tuhan, pakai untuk menjadi berkat buat jemaat, lebih khusus di Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Tuhan, kami juga sebagai remaja, sebagai pembina remaja terbeban untuk mendoakan para medis, dokter, perawat, bahkan mereka yang terus berusaha bekerja untuk melayani masyarakat yang sakit. Tuhan, Engkau yang lindungi mereka, berikan perlindungan, cukupkan apa yang mereka butuhkan, Tuhan, agar lewat mereka banyak orang yang boleh pulih dari setiap sakit penyakit, termasuk mereka yang bergumul dengan penyakit virus corona. Terima kasih banyak, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri saat ini. Kami mau taruh hidup kami sebagai remaja Kristen ke dalam tangan-Mu. Kami mau taruh hidup pembina remaja, komisi remaja ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pakai kami kemanapun kami pergi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami ucapkan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, Tuhan, itu menyenangkan Engkau.
Ini doa kami, ini yang menjadi permohonan kami Tuhan. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau akhiri doa ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja, pembina remaja diundang kita untuk berdiri. Dan menutup ibadah ini, marilah kita menyanyi bersama-sama pujian Satu-satunya Yang Kuandalkan. Menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.